adalah orang terkaya dan terkikir di desa ini. Aku mengusir seorang kakek tua yang meminta makanan dan mendapat kutukan yang menenggelamkan desaku. Aku tidak mau berbagi dengan orang miskin, dan akhirnya aku harus membayar dengan nyawaku. Aku adalah Nyai Endit, orang terkaya dan terpandang di desa ini. Aku hidup mewah dan serakah, tidak peduli dengan nasib orang miskin yang menderita karena paceklik. Hari ini, aku mengadakan pesta yang sangat meriah untuk merayakan kekayaanku. Aku mengundang semua orang kaya di desa ini, tetapi tidak mengundang orang miskin. Aku menikmati hidangan lezat dan minuman segar, sambil tertawa dan bergosip dengan tamu-tamuku. Tiba-tiba, aku melihat seorang kakek tua yang berjalan menuju pintu rumahku. Ia tampak kumal dan kelaparan, dengan pakaian yang compang-camping. Ia memegang sebuah mangkuk kosong di tangannya, dan meminta sedikit makanan dengan suara lirih. Aku merasa jijik dan marah melihatnya. Siapa dia yang berani mengganggu pestaku? Apa dia tidak tahu diri? Aku berdiri dari kursiku dan berjalan ke arahnya. Aku menghardiknya dengan kasar dan menyuruhnya pergi. Aku bahkan menendang mangkuknya hingga terjatuh dan pecah. Aku tidak mau memberinya apa-apa. Aku tidak mau berbagi dengan orang miskin. Kakek itu menatapku dengan mata yang penuh kemarahan. Ia berkata bahwa besok desa ini akan ditenggelamkan oleh air. Ia berkata bahwa aku dan orang-orang kaya yang sombong akan mendapat hukuman yang setimpal. Ia berkata bahwa hanya orang-orang miskin yang baik hati yang akan selamat. Lalu ia pergi dengan meninggalkan sebatang lidi di jalan. Aku tidak percaya dengan omongannya. Aku menganggapnya sebagai omong kosong orang gila. Aku kembali ke pestaku dan melanjutkan kesenanganku. Keesokan harinya, aku terbangun dari tidurku. Aku melihat keluar jendela dan terkejut melihat lidi itu masih menancap di tanah. Aku melihat banyak orang yang berkerumun di sekitar lidi itu. Aku mendengar mereka berbisik-bisik bahwa lidi itu adalah kutukan dari kakek tua kemarin. Aku mendengar mereka mencoba mencabutnya, tetapi tidak ada yang berhasil. Aku merasa penasaran dan ingin membuktikan bahwa lidi itu tidak ada apa-apanya. Aku turun dari rumahku dan berjalan ke arah lidi itu. Aku menyuruh orang-orang yang berkerumun untuk minggir. Aku meraih lidi itu dan mencoba mencabutnya dengan sekuat tenaga. Tetapi lidi itu tidak bergeming sedikit pun. Aku merasa heran dan bingung. Bagaimana mungkin lidi yang tampak rapuh itu bisa begitu kuat? Tiba-tiba, aku melihat kakek tua itu muncul di antara kerumunan. Ia tersenyum sinis dan berkata bahwa hanya dia yang bisa mencabut lidi itu. Ia berkata bahwa aku sudah terlambat untuk menyesali kesalahanku. Ia berkata bahwa sekarang saatnya untuk membayar hutangku. Lalu ia meraih lidi itu dan mencabutnya dengan mudah. Begitu lidi itu dicabut, dari lubangnya keluar air yang semakin banyak dan deras. Air itu membanjiri desa dan menenggelamkan semua rumah dan harta benda. Aku tidak sempat berlari atau berteriak. Aku hanya bisa merasakan air yang dingin dan gelap menyeretku ke dalam. Aku tidak mau meninggalkan rumahku karena sayang dengan hartaku. Aku pun ikut tenggelam bersama rumah dan hartaku. Aku tidak pernah melihat matahari lagi.